Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha budidaya peternakan, khususnya peternakan jangkrik. Nah, seperti biasa untuk teman-teman semua yang baru bergabung dan baru saja melihat video saya mohon bantuannya agar subscribe channel saya, like dan share ya teman-teman. Jadi agar saya lebih bersemangat lagi dan channel ini bisa berkembang. Oke, kita kembali lagi di kandang jangkrik milik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video bagaimana kondisi telur jangkrik yang menetasnya itu bagus. Ya kurang lebih persentasenya itu 90% lah itu menetas. Nah, ini akan saya bagikan di dalam video ini teman-teman. Dan sebelum saya melanjutkan ke topik pembahasan, bagi teman-teman semua, kalau menonton video-video di channel saya itu teman-teman jangan skip ya, jangan di skip. Jadi teman-teman itu dalam menerima informasi yang saya bagikan ini bisa mengerti secara tuntas ya teman-teman, jadi tidak setengah-tengah. Kalau teman-teman skip nanti kalian tidak paham betul dan nanti informasi yang teman-teman dapat itu hanya setengah saja. Nah, ini baik, langsung saja saya ke topik pembahasan kali ini. Bagaimana contoh telur jangkrik yang menetasnya itu sempurna ya teman-teman, atau 99% lah, 90% lah teman-teman. Mungkin kalau 99% itu sangat jarang ya, persentasenya biasanya itu 90% itu sudah sangat bagus dalam penetasan telur jangkrik. Nah, sebelum saya melanjutkan ke inti pembahasan ini, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari menetas atau tidaknya telur itu juga banyak ya teman-teman. Nah, ini yang ada di layar HP teman-teman semua. Ini adalah contoh telur jangkrik yang sudah menetas secara tuntas ya ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini semua tinggal cangkangnya saja teman-teman. Ini tinggal cangkangnya saja. Ini kalau contoh jika telur jangkrik itu sudah menetas secara sempurna. Nah, ini kalau ini kita pegang ini sangat enteng. Jadi ini hanya cangkang saja ya teman-teman. Nah, lalu yang hitam-hitam itu adalah jangkrik yang baru saja menetas atau yang menetasnya itu terakhir-terakhiran. Nah, jadi dia masih bersembunyi di daerah cangkang-cangkang telur. Nah, ini. Jadi untuk menetasnya secara merata atau semua telur jangkrik itu sudah menetas itu biasanya sekitar 3 harian dari awal pertama kali telur itu menetas ya. Jadi kalau telur jangkrik itu kalau awal pertama kali menetas sampai dengan umur seminggu sudah ditaruh dalam box tetapi tidak banyak menetasnya ataupun telurnya itu tidak berubah menjadi putih seperti ini kan warnanya putih teman-teman, karena ini hanya cangkangnya saja. Dan apabila sudah sampai seminggu tapi warnanya itu tidak berubah, berarti telur itu gagal menetas ya teman-teman. Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Jadi jangan juga terlalu lama menaruh telur-telur yang busuk di dalam box pembesaran. Nanti alhasil akan mengakibatkan anakan jangkrik yang baru menetas itu juga akan mati, karena nanti telur yang tidak menetas itu akan busuk ya teman-teman. Nah, lalu apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala apabila telur itu tidak menetas secara merata ataupun tidak sempurna? Nah, yang pertama teman-teman, jadi yang pertama itu adalah faktor dari telur. Itu hal yang paling utama.
apabila keberhasilan penetasan telur itu tidak bagus, itu yang utama adalah dari telurnya dulu. Telurnya itu biasanya telur yang kosong, jadi telur itu kosong dan tidak ada isinya, tetapi dijual oleh penjual-penjual telur yang nakal. Biasanya telur yang tidak isi itu telur yang terakhir kali penyaringan, itu biasanya telur itu jelek ya teman-teman. Jadi saran saya, apabila teman-teman itu ingin memulai usaha ternak jangkrik dan karena teman-teman itu masih pemula, jadi lebih baik kalian itu membeli telur jangkrik itu dari peternak-peternak jangkrik yang sudah senior, ataupun yang teman-teman cari rekomendasi dari YouTube juga banyak ya teman-teman. Nah, karena kalau sampai telur itu kualitasnya jelek, nanti teman-teman kasihan, jadi hasil panennya tidak maksimal, padahal kita itu pemula. Nah, nanti itu akan membuat kita down dalam beternak jangkrik. Lalu setelah telur, faktor yang kedua adalah bagaimana cara kita perawatan telurnya atau pemeraman telur. Itu juga sangat utama ya teman-teman. Jadi sangat utama dan itu sangat penting juga terhadap keberhasilan dari menetasnya telur jangkrik yang akan kita ternak. Yang utama itu adalah cuma dua faktor itu teman-teman. Jadi pertama adalah kualitas telur, dan yang kedua adalah bagaimana cara perawatan kita dan pemeraman kepada telur-telur jangkrik yang usianya masih muda. Itu juga kita harus betul-betul dalam proses pemeramannya. Dalam proses pemeraman yang salah itu akan mengakibatkan telur jangkrik tidak menetas secara sempurna. Jadi mungkin hanya separuh saja, ataupun telur sudah menetas tapi 1 minggu kok belum menjadi cangkang semua, masih ada yang kuning warnanya. Nah, itu bisa juga jadi dari faktor pemeraman telur ya teman-teman. Karena proses pemeraman telur itu juga membutuhkan ketelatenan dan juga harus sering kita pantau dan kita cek. Nah, lalu untuk perawatan jangkrik yang sudah menetas, nanti akan saya buatkan video lagi. Saya buatkan video secara rinci dan jelas agar teman-teman itu bisa mempraktekannya di kandang-kandang ternak jangkrik milik teman-teman semua. Mungkin sekian informasi dari saya. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang baru ingin memulai usaha peternakan jangkrik, semoga dilancarkan selalu usahanya dan selalu diberi kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.